Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang beruntung di dunia, wabil khusus dan terutama berbahagia nanti di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, dengan perbedaan sebesar apapun, tetap kita saling mendoakan dengan doa yang baik. Sebagai sesama muslim, sebagai sesama warga negara Indonesia, berbeda suku tetapi satu bangsa, satu tanah air. Amin, Allahumma amin. Di konten saya sebelumnya saya menyampaikan kritik kepada salah satu narasi Habib tentang istighfar dan tentang Sunan Gunung Jati. Lalu banyak yang berkomentar, kok tumben saya mengkritik Habib. Ya, ini bisa dipastikan adalah orang yang baru nonton konten saya satu atau dua mungkin. Kalau kamu cross check konten-konten saya itu, saya mungkin sudah 10 kali lebih mengkritik tentang Habib, termasuk mengkritik kajiannya Habib Hanif Al-Athos ketika menyerang Kiai Haji Imaduddin, di mana saya anggap keliru, saya luruskan ya, minimal menurut saya. Artinya kalau kita bicara tentang keilmuannya, bicara tentang objektivitas di dalam menilai sesuatu, insya Allah saya tidak lalu menjadi orang yang membabi buta. Kalau Habib pasti benar, enggak ada jaminan begitu ya. Tetapi tetap saja saya tidak lalu menjadikan itu tolak ukur sebagai keabsahan nasab mereka. Saya punya analogi sederhana. Misalnya ada orang naik motor Harley. Motor Harley-nya asli, memang mahal, memang asli. Tapi dia pakai di tengah kampung, lalu dikebut, ya, digas nyaring-nyaring. Semua orang akan tidak suka. Tapi yang dia tidak suka kira-kira ini jangan-jangan Harley palsu. Atau jangan-jangan itu yang punya Harley brengsek. Mestinya kalau kita waras, mesti yang kedua. Kita tidak akan salahkan motornya, mesti kita salahkan yang pakai. Oh berarti orangnya ini nggak beres. Nggak lalu motornya asli atau palsu, nggak ada urusan ya. Jadi yang kita persoalkan yang mengendarai, artinya yang punya. Begitu juga misalnya pistol atau apa. Lalu ada pembunuhan. Masa kita persalahkan pistolnya ini palsu atau asli? Enggak. Mesti pistol itu digunakan oleh siapa dan bagaimana dia menggunakannya. Nah, kalau ada orang yang jual-jual nasab dan dia memang memiliki nasab itu, beda kalau bodong ya. Itu masalahnya bukan di nasabnya tapi di perilakunya. Dan ini tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah bahwasanya nasab enggak jaminan perilaku orang. Sudah sering saya ulang. Logikanya sederhana begini. Kalau menurut kamu nasab adalah standar seseorang, misalnya kita tarik Ubaidillah, kita mau mengisbat nasab Ubaidillah ini berdasarkan perilaku keturunannya. Kita tahu keturunan Ubaidillah banyak. Yang baik-baik juga banyak sekali, yang alim, yang top itu banyak sekali. Tapi kita kesampingkan semua itu, lalu kita soroti yang bermasalah, lalu kita anggap ini alasan untuk menganulir Ubaidillahnya. Ini kan ngaco. Makanya selalu saya bilang, seolah-olah ketika kita bicara nasab Alawi, kita hanya bicara kakeknya Habib Bahar, kita bicara kakeknya Habib Rehan. Kan aneh namanya. Aneh, kita bicara orang 1000 tahun yang lalu, di mana dari orang itu sudah lahir puluhan generasi, di mana dari puluhan generasi itu sudah ada nama orang-orang yang diakui oleh siapapun sebagai ahli ilmu. Dan kita tidak kenal mereka, tidak tahu perilaku mereka, kecuali kita dengar dari kitab-kitab atau manakib-manakib yang menceritakan mereka itu orang-orang yang baik. Artinya kalau pola pikir kita kalau ini palsu nasabnya karena perilakunya buruk, sementara yang ini asli berarti karena perilakunya baik. Oh berarti Ubaidillah bisa dua, bisa asli bisa palsu. Itu cacat logikanya. Makanya benar kaidah ilmiahnya itu. Asy-syarafu la yalzamu minhu adamul fiski. Nasab seseorang syarif atau bukan, tidak lalu otomatis menjadi tolak ukur dari perilakunya. Lalu ada yang bilang masa Rasul keturunannya ada yang tidak baik? Lah, apakah ada nas bahwa seluruh keturunan Rasul itu baik? Kan tidak ada. Apalagi kamu cuma mau pakai falsafah atau apa bahasanya itu, kata pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya baru jatuh tidak jauh, masih di bawah. Tapi lama-lama kan bisa dibawa oleh pedagang. Atau jangan-jangan dia buahnya di pokoknya di pinggir kali, jatuh klek, memang beberapa detik di situ, tapi nanti di bawah jauh. Apalagi kalau dipetik di atas terus dibawa ke pasar sudah jauh. Artinya kita bicara itu tidak hanya akal-akal. Ulama ketika merumuskan kaidah bahwa tidak bisa menilai keabsahan nasab dari perilaku, itu bukan teori omong kosong. Dan hatta sampai sekarang, Kiai Haji Imaduddin tidak pernah membatalkan karena perilakunya. Maka hentikan mentelaah nasab orang dari perilakunya. Hentikan narasi-narasi tidak masuk akal secara logika dasar dan juga aneh secara keilmuan itu. Hentikan kita dengan narasi begitu. Oh kok perilakunya begitu, masa keturunan Nabi? Keturunan Nabi Nuh kan anaknya langsung ya. Jadi di dalam masalah genetik atau keturunan itu, orang yang orang tuanya atau leluhurnya baik, ada keturunannya tidak baik, banyak. Bahkan yang sebaliknya juga banyak. Ada setidaknya kisah-kisah yang sangat populer Ikrimah.
Ikrimah itu min khiyaris sahabat, ahli ilmu dari kalangan sahabat. Siapa bapaknya? Abu Jahal. Kurang brengsek apa? Mansus annallaha yal'anuhu. Sudah dinas kalau Allah melaknatnya. Mansus annahu min ashabil jahim. Mansus annahu minadz zalimin. Jelas itu. Bahkan namanya saja pertamanya kan Abu Hakam. Kata Nabi, ini kalau tetap disebut Abu Hakam ini nggak cocok. Bapak hikmah, seolah-olah orang baik, ganti namanya. Begitu juga ada yang mungkin tidak terlalu populer, tetapi ya kalau kita akrab mesti populer. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kamu kalau tahu dengar ada Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kan orang brengsek sekali, orang munafik. Tetapi anaknya pertama dikasih nama Hubab kalau tidak salah ya, Al-Hubab atau apa gitu. Lalu oleh Nabi diganti namanya menjadi Abdullah. Ini menjadi min sadatis sahabah wa khiyarahum, kana min sadatis sahabati wa khiyarahum. Anda baca dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Abdullah bin Ubay yang anaknya orang brengsek ini menjadi sadah, petinggi para sahabat, artinya dalam keilmuannya, dan juga menjadi sahabat pilihan. Coba kita bayangkan, bapaknya begitu dahsyat memusuhi Rasul, bahkan menikam dari belakang karena masuknya kepada munafik, sampai mansus ceritanya dalam Al-Quran, Nabi dilarang mensolatkan. Artinya jangan kita terpetakan oleh prasangka atau halusinasi atau angan-angan atau pikiran pendek bahwa ini tidak akan terjadi keturunan Nabi, perilakunya begitu. Itu aneh. Aneh. Kecuali itu keluar dari lisannya seorang ulama, bisa kita cari di kitab mana. Justru yang ada teori yang bertentangan dengan itu. Ya, yu'rafu fi al-sinatin nas al-aqu la yuhrimu al-miras. Itu kalau fatwanya Ibnu Hajar. Sebagaimana sudah dikenal dalam falsafah manusia bahwa kedurhakaan seseorang tidak memutuskan nasabnya. Kalau dalam bahasa gampangnya ya, kalau dalam bahasa literalnya, kedurhakaan tidak memutuskan dia sebagai ahli waris. Artinya dia tetap sebagai anaknya, tetap muntasib ila abihi. Lalu dilanjutkan if la yalzamu minasyarafi adamul fiski. Karena ya tidak ada jaminan kalau syarif itu mesti dia itu tidak mungkin fasik. Begitu ya, begitu. Jadi ini yang ingin saya tekankan, kita mengkritik perilaku habaib silahkan. Salah, benar-benar. Tapi kalau lalu menjadikan ini alasan kita ragu mereka keturunan Rasulullah, itu tidak punya dasar ilmiah. Dan Kiai Haji Madudin tidak pakai itu. Tetapi yang dipakai Kiai Haji Madudin adalah Ubaidillah, nggak ada kitabnya. Atau kalau kamu tetap tidak bisa, kayaknya memang telah utama itu perilakunya, ya sudah jangan bicara Ubaidillah. Kamu dari mana tahu pasti misalnya Habib yang kurang ajar itu adalah keturunan Ubaidillah? Kan kamu juga tidak tahu. Lalu kenapa kamu begitu yakin kalau Habib ini pasti keturunan Ubaidillah? Lalu kamu gagalkan Habib ini dengan menggagalkan Ubaidillahnya. Kan aneh. Mestinya yang Habib ini yang kamu tanya, siapa bapak kamu, siapa kakek kamu, benar nggak kamu keturunan Rasul? Kenapa yang ujung? Nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal. Jadi kalau sudah mengusik nama Ubaidillah, tidak bicara perilaku Habib-Habib itu. Kenapa? Karena dari Ubaidillah sebelum Habib-Habib itu muncul, sudah ada habaib-habaib, para sahadah yang diakui oleh Al-Arabu wal Ajam bahwa mereka ahli ilmu. Ada yang menjadi mufti, ada yang menjadi punya kitab, sampai sekarang kitabnya masih ada. Begitu ya, begitu ya, akhirnya menjadi bingung. Oh, kalau melihat itu asli nasabnya, kalau ini palsu ya. Begitu ya. Allahumma hadina hadas sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.